semuanya, nama saya Octaviana Suci Vanessa yang akan menjelaskan teori basis data 2 dengan bab 1 yang berjudul Review Database 1. Pokok bahasan pendahuluan ERD model relational, struktur query language, dan normalisasi. Tujuan belajar ini adalah setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya, kemudian memahami ERD model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu, kemampuannya untuk mengatur atau mengolah sejumlah data, dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan untuk mendapatkan himpunan data yang besar dan kompleks. Tools yang akan menyederhanakan tugas manajemen data dan mengekstrak informasi yang berguna secara tepat waktu. Oracle di sini adalah sebagian dari basis data yang memiliki kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari suatu maksud saya satu atau lebih organisasi yang berrelasi. Sebagai contoh, untuk entiti semisal mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Untuk relasinya di antara entitas seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. ER model. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user. Sehingga pada konteks yang lebih luas, ER model digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Kemudian pada entity, atribut, dan himpunan entity memiliki beberapa penjelasan sebagai berikut. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Himpunan entity, kumpulan entity yang sejenis. Misal, himpunan data pegawai. Semua entity dalam himpunan entity memiliki himpunan atribut yang sama. Tiap himpunan memiliki key. Key di sini dimaksud kunci pada SSN ini. Memiliki garis bawah. Tiap atribut memiliki domain. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entiti. Misalnya, Ani bekerja di departemen farmasi. Relasinya seperti pada gambar di bawah ini, memiliki hubungan dari employee, work-in, dan departemen. Depan di sini memiliki case, yaitu dengan diberi garis bawah. Himpunan relasi. Himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Himpunan relasi RIR berelasi dengan sejumlah himpunan entiti NE1 yang dilihatkan seperti contoh pada gambar di bawah ini.
tambahan untuk PR model, berikut ini dibahas beberapa fitur tambahan untuk editor model. Batasan kunci key constraint. Pada suatu contoh kasus, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manajer. Berikut adalah contoh relasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada one to one, one to many, many to one, many to many. Ini adalah macam-macam key constraint. Batasan partisipasi atau participation constraint. Apakah setiap departemen mempunyai seorang manajer? Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manajer dapat dikatakan total. Di sini adalah relasi pada setiap departemen yang memiliki seorang manajer. Entiti lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key, dan himpunan entity owner dan entiti lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many atau satu owner banyak entiti lemah. Hierarkis seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan. Overlap constraint adalah bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam? Yang sama halnya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak. Covering constraint adalah apakah setiap entity employee juga mempunyai entity holding X dan construct M. Demikian adalah gambar dari hierarki kelas yang memiliki alasan untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada sekelas untuk mengidentifikasi entiti yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi, yang ditunjukkan pada gambar relasi agregasi seperti ini. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tupel. Semua garisnya bersifat distinct atau unik. Contoh instan dari relasi student adalah seperti ini. Pada gambar, contoh instan dari relasi student memiliki kardinalitas 3. Degree 5, semua baris bersifat distance. Pertanyaan, apakah semua kolom dalam instan relasi juga harus distance? Kekuatan utama dari model relasional adalah kesederhanaannya dan kelebihannya adalah dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif dan DBMS. Kemudian diberikan query select s.name a.gid from student s and route a, di mana where s.sid sama dengan a.sid and a.grade sama dengan a. Maka tabel yang dihasilkan dari query tersebut adalah dengan nama Smith dan
E.CID topologi 12, yaitu mencari data student yang mendapat nilai A. Batasan integritas adalah satu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data. Misalnya, dispesifikasi saat skema didefinisikan dan diperiksa pada saat suatu relasi dimodifikasi. Berikut akan dibahas satu persatu batasan integritas dalam model relasional. Batasan kunci primer, himpunan suatu field merupakan suatu key dari satu relasi jika 1. Tidak ada dua tuple yang distinct yang punya nilai yang sama untuk semua key field, dan 2. Key tersebut tidak memiliki subset. Pernyataan 2 salah. Bagaimana dengan super key? Jika terdapat lebih dari satu key untuk suatu relasi, maka salah satu dari key tersebut akan dipilih oleh DBA untuk menjadi primary key. Berikut contoh penggunaan batasan kunci primer. For a key adalah himpunan field dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Misal, SID adalah for a key yang di-refer dari relasi students. For a key dalam SQL, hanya students yang terdaftar dalam relasi student yang diperbolehkan untuk mengikuti suatu perkuliahan. Misal pada relasi student dan enrolled, SID dalam enrolled adalah for a key yang mereferensi relasi student. Apa yang harus dilakukan jika tuple student dihapus? Hapus juga semua tuple enrolled yang merefer ke tuple student yang dihapus tersebut. Tidak mengizinkan dilakukan penghapusan jika tuple tersebut merefer ke tuple yang relasi yang lain atau alternatif lain dari yang pertama. Sama halnya jika primary key dari tuple students dilakukan perubahan update SQL strap 92 mendukung pilihan berikut untuk perintah delete dan update. Defaultnya adalah tidak dilakukan apa-apa. Cascade juga mendelete semua tuple yang merefer ke tuple yang didelete. Set nilai 0, set nilai for a key dari tuple yang diferensi. Structured Query Language. Structured Query Language adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut. Seperti pada contoh di kolom warna biru ini, setiap query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil dan klausa form yang menentukan cost product table. Berikut ini akan dibahas sintaksis query SQL dasar dengan lebih mendetail. Form list, select list, kualifikasi, dan kata kunci distinct. SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Fitur SQL yang lain yaitu nested query, artinya query yang memiliki query lain di dalamnya yang disebut dengan subquery. Nested query digunakan jika terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sebarang kolom, yaitu count, sum, avg, max, min.
karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Berikut ini akan dijelaskan proses normalisasi, yaitu bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan bentuk normal ketiga. Bentuk normal pertama. Suatu relasi diletakkan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris, seperti pada contoh di bawah ini. Bentuk normal kedua. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Selanjutnya, untuk bentuk normal ketiga, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer, seperti contoh pada di bawah ini. Sekian